Gebrakan Gibran dan nyinyiran PKS. Proses mendapat rekomendasi dari partai untuk menjadi calon wali kota Solo dilalui Gibran sesuai dengan mekanisme di PDIP. Dia mendapat rekomendasi partai untuk melenggang ke arena Pilkada Solo dan mengalahkan Ahmad Purnomo, yang digadang-gadang dijagokan Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Terpilihnya Gibran sebagai calon wali kota Solo memang akan sangat potensial menimbulkan persepsi miring dari berbagai pihak sebab ada kecurigaan lolosnya Gibran karena pengaruh Jokowi yang sekarang masih presiden. Jangankan setelah mendapat rekomendasi dari partai, ketika mau berproses mendapatkannya saja, Tempo sudah langsung membuat judul edisinya, Panggung Politik Tra Jokowi. Maka tidak heran kalau kemudian sekarang setelah mendapat rekomendasi banyak pihak juga nyinyir. Seperti biasa PKS tidak akan ketinggalan. Sebelum kita bahas soal nyinyiran PKS, kita coba bahas soal dinasti politik Jokowi ini. Gibran memang anak Jokowi. PDIP juga memang partai pengusung Jokowi. Tetapi PDIP bukan milik Jokowi. Maka yang berhak untuk merekomendasikan Gibran bukanlah Jokowi melainkan pimpinan PDIP. Selama mengikuti mekanisme partai, sekalipun pengaruh Jokowi tetap ada, tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai dinasti politik. Lagi pula, dinasti politik, jika dijalankan sesuai dengan mekanisme tidak ada masalah. Ingat, jika dilakukan sesuai dengan mekanisme partai, dinasti politik itu sebenarnya lebih tepat dialamatkan kepada Amin Rais anak-anaknya, dan Megawati Puan. Sebab mereka ini memang pemimpin partai dan anak-anaknya tampak mudah mendapat tempat istimewa di partai itu. Kita kembali ke soal nyinyiran PKS. Nyinyiran ini datang dari Mardani. Anak muda memang perlu diberi kesempatan dalam politik, TTPI perlu merintis karir politiknya dokter bawah. Tanpa proses yang alami, kapasitas dan keterampilan memimpin TDK terasa degen tajam. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pentingnya kaderisasi di dalam partai politik. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera. Mardani ini sok mengurusi internal PDIP. Adalah hak PDIP merekomendasikan calon pemimpin daerah dari partainya. Entah itu Gibran atau siapa saja yang partai anggap sangat potensial terpilih di daerah tersebut. Rekomendasi atas Gibran itu pasti sudah melalui pertimbangan dan kalkulasi matang dari partai. Kalau hanya mengandalkan status Gibran sebagai anak presiden, itu bukan gaya PDIP. Mardani mungkin hanya melihat Gibran sebagai anak Jokowi. Itu saja karena anak Jokowi. Sudah cukup untuk menilai hanya dari sisi Jokowinya saja. Tetapi dia tidak memperhitungkan dari sisi Gibrannya sendiri apakah memang yang bersangkutan berpotensi atau tidak. Dia juga tidak mempertimbangkan siapa saingan Gibran untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Pokoknya, karena Jokowi. Padahal kalau melihat potensinya Gibran memang sangat jauh lebih berpeluang dari saingannya, Ahmad Purnomo terutama soal jenjang umur. Mungkin Ahmad Purnomo sudah punya pengalaman, tahu seluk-beluk politik dan strategi pemenangan. Tetapi sayangnya, Ahmad Purnomo tidak punya lagi dan tidak mungkin lagi punya sesuatu hal penting, yaitu kaum muda. Dan PDIP pasti sangat memperhitungkan soal generasi pemimpin muda yang akan menyasar kaum milenial Surakarta. Gibran, kalau nanti berhasil di Solo, juga berpotensi untuk didaulat memimpin daerah yang lebih besar dan bukan tidak mungkin jadi presiden. Popularitas juga menjadi pertimbangan penting. Ahmad Purnomo itu siapa? Pasti Indonesia banyak yang tidak tahu. Tetapi siapa Gibran? Pasti sudah banyak yang tahu, anak presiden dan pengusaha. Itu artinya dia lebih populer di kalangan pemilih dibandingkan Purnomo yang sudah berpengalaman itu. Mau kamu sangat berpengalaman di bidang politik pun, kalau tidak populer juga tidak menguntungkan. Karena soal menjadi wali kota itu, popularitas lebih dipertimbangkan daripada sekedar pengalaman berpolitik dan lobi-lobi. Jokowi pernah mengatakan di salah satu wawancara televisi bahwa dia sendiri meminta anak-anaknya untuk terjun ke dunia politik, tetapi katanya malah memilih berbisnis. Gibran juga pernah ditanya apakah akan mengikuti jejak bapaknya atau tidak. Tetapi kala itu Gibran menjawab bahwa belum waktunya untuk membahas soal itu dan belum ada niat untuk itu. Bahwa kemudian dia memilih untuk terjun ke dunia politik, itu juga pasti atas pertimbangan matang. Dia sepertinya ingin menggebrak dunia politik. Melihat karakter yang tampaknya sangat mendekati karakter bapaknya, saya juga cukup penasaran apakah anak ini nanti akan memimpin sehebat bapaknya. Mungkin dari segi kesuksesan berusaha, dia tidak kalah dari bapaknya. Tetapi dari kesuksesan politik tentu tidak sama dengan berbisnis. Saya sendiri punya keyakinan bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kalau jauh itu buah tetangga.
Anak tidak akan jauh dari karakter bapaknya. Kalau jauh karakternya akan jauh pula peluang dan nasibnya. Mungkin sikap saya ini akan berbeda dari pendukung Jokowi yang lain. Tetapi sebagai kaum milenial, saya tidak kecewa dengan keputusan PDIP. Oh iya, yang seperti Gibran ini sangat sulit ditemukan di PKS. Kalau ada satu saja, itu pasti kesalahan. Lagi pula, kalau PKS menyinyiri sesuatu keputusan, berarti keputusan itu sudah tepat. Salam dari rakyat jelata.